Hormat kepada Bapak Ibu dosen yang menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Juga kepada dua pemateri saya ya, yang satu senior saya, yang satu rekan saya, kemudian Bapak moderator kita juga. Alhamdulillahirabbil alamin ya, berkat rahmat dari Allah kita semua bisa berkumpul hari ini ya. Walaupun hari ini hari Sabtu ya, biasanya kan kita libur atau bagaimana, hanya rebahan di rumah ya. Tapi akhirnya kita bisa, ada public lecture nih, dan judulnya kita sudah tahu nih, makna dan wacana dalam studi bahasa. Kira-kira apa ya yang akan dibicarakan gitu? Apakah nanti Bu Sabrina dan Pak Elsan akan berbicara mengenai hidup harus bermakna, jangan hanya wacana begitu? Bukan ya, tentu saja bukan seperti itu. Nah, jadi di sini public lecture kali ini adalah rangkaian dari kegiatan LPPM. LPPM itu adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, di mana LPPM STB Ajia juga mengadakan kegiatan ini setahun 2 kali, ya. Dan tentu saja public lecture ini, karena masih suka ada yang bertanya kepada saya, Sensei, itu public lecture-nya bayar atau tidak gitu. Tentu saja ini public lecture-nya gratis ya, free untuk mahasiswa STB Ajia. Di sini juga ya, public lecture itu pasti akan membahas materi yang berhubungan dengan studi bahasa. Kita akan memilih materi-materi yang relevan ya dengan perkembangan studi bahasa saat ini. Dan kebetulan untuk hari ini yang menjadi temanya adalah makna dan wacana dalam studi bahasa. Kita akan masuk ke ranah atau kajian studi bahasa, yaitu linguistik. Sebenarnya untuk materi ini sendiri yang diwajibkan itu adalah semester 6 ya. Dan mungkin semester 6 ataupun tingkat 3 ataupun tingkat 4 ya. Tapi tentu saja bagi teman-teman mahasiswa yang baru semester 2 dan semester 4 juga itu sangat boleh untuk mengikuti public lecture ini ya. Apalagi di sini pasti nanti kita akan bahas soal linguistik ya. Saat nanti teman-teman udah mulai mencari judul skripsi, nah ini teman-teman harus memperkaya ilmu mengenai studi bahasa, apa saja kajian yang ada di dalamnya, dan itu akan mempermudah kalau misalnya kita berkenalan satu-satu dengan kajian yang ada di studi bahasa. Ya itu mungkin yang ingin saya sampaikan ya. Saya berterima kasih sekali kepada semuanya. Kedatangan teman-teman semua ini merupakan support bagi kami ya dari LPPM untuk terus mengadakan kegiatan public lecture yang selanjutnya. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya buka acara public lecture hari ini, makna dan wacana dalam studi bahasa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rosi atas sambutan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Elsan Arfian serta Ibu Sabrina, dan akan dipandu oleh moderator kami yang tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Beni. Maka dari itu kepada Bapak Beni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan saya untuk menjadi moderator yang akan memandu kedua pembicara kita pada acara yang berbahagia ini. Ya. Tentu pertama-tama tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada STB Ajia yang sudah memfasilitasi sehingga acara ini berjalan lancar. Ucapan terima kasih yang kedua juga saya haturkan kepada panitia yang dipimpin oleh
Ketua Pelaksana Ibu Winda yang telah bekerja keras untuk merealisasikan acara ini. Yang ketiga, terima kasih juga kepada Bapak, Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir di hari Sabtu ini. Ya Bu ya, biasanya hari Sabtu ini kita malah kosong kampus. Tapi sekarang pemandangannya agak berbeda, rame gitu ya. Ya, Bapak, ada warna baru jadinya. Juga kalau ada staff yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir. Oke. Dan tentu tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partisipan hadirin mahasiswa yang sudah mau mengikuti acara ini. Ya. Tadi kan udah disentil beberapa kali gitu ya, bahwa tema utama kita ini adalah linguistik gitu ya. Untuk mahasiswa yang masih ada di semester 2 mungkin belum memasuki tema-tema linguistik atau kuliah linguistik ya, terutama bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang tadi kata Bu Sabrina, linguistik itu mulai dipelajari di semester 4 ya Bu ya. Ya Bu ya. Oke. Semester 3 ke atas itu sudah dipelajari linguistik, berikut turunan-turunannya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, apa sih Pak linguistik? Sebetulnya udah ada ya, itu adalah studi bahasa. Apanya yang dipelajari? Saya ngasih analogi simpelnya aja gini ya, analogi simpelnya. Anggaplah sepeda motor itu adalah bahasa ya. Sepeda motor itu adalah bahasa, maka daleman-dalemannya motor itu adalah linguistiknya. Dalemannya motor itu apa? Piston, rem, ya piston, rem, kampas kopling, noken as, itu semua dalemannya. Analogi yang lain misalnya nih, anggaplah tubuh manusia itu adalah bahasa, maka linguistik itu adalah organ-organ dalamnya, seperti paru-paru, jantung, hati, lambung, dan usus, begitu ya. Maka dari itu saya rasa linguistik penting untuk dipelajari, sebab tanpa linguistik kita hanya mempelajari bahasa itu luarnya saja. Kita bisa mendengarkan listeningnya, speakingnya, readingnya, tetapi kita tidak tahu hakikat bahasa dalemannya bahasa itu apa. Bahasa itu dalemannya pasti ada makna, ya kan? Karena kalau nggak ada makna, itu pasti nggak akan bermakna bahasanya. Di dalam bahasa itu juga pasti ada konteks. Ada bentuk-bentuk kata, ada bentuk-bentuk kalimat. Nah, makna jatuhnya ke semantik, konteks ke pragmatik, bentuk kalimat jatuhnya kalau enggak grammar, sintaks. Kalau untuk bentuk-bentuk kata berarti jatuhnya kemana? Ke morfologi ya. Untuk bunyi-bunyi bahasa itu jatuhnya ke fonologi. Nah, jadi dengan mempelajari seluruh daleman-daleman aspek bahasa itu, kita bisa bukan hanya pandai menggunakan bahasa, tetapi juga kita tahu inti-inti bahasa itu apa saja. Nah, yang saya sampaikan tadi itu hanya sebatas pemaparan linguistik secara umum, akan tetapi nanti lebih detailnya akan diperdalam oleh dua pembicara kita di sini. Oke. Untuk berikutnya, di sini saya mengajak kepada para hadirin ya, terutama rekan-rekan mahasiswa yang datang di hari ini ya. Tujuan kalian itu untuk belajar di sini, untuk kuliah di sini adalah untuk menuntut ilmu, itu kan ya. Selain juga mungkin membentuk sikap dan etika, tapi pasti dikejar juga ilmunya. Di kuliahan, ilmu itu bisa diperoleh dengan cara apa? Dengan cara satu, membaca buku-buku referensi. Kedua, dengan cara menghadiri kuliah tatap muka di kelas yang sudah dijadwalkan. Dan di antara beberapa cara untuk menuntut ilmu itu juga dengan menghadiri kuliah-kuliah umum atau seminar seperti ini. Jadi kita bisa menambah ilmu dan menambah wawasan. Ini bukan hanya untuk mahasiswa, termasuk saya juga. Saya duduk di sini mendengarkan pemaparan pembicara 1 dan pembicara 2. Sama, saya juga belajar kembali dari mereka berdua. Begitu ya. Oke. Untuk berikutnya, sebelum kita mulai, saya menghimbau agar kita semua bisa untuk mengkondusifkan suasana dengan cara apa, mungkin HP-nya bisa di silent masing-masing ya, agar jalannya acara ini bisa lancar. Juga tolong diperhatikan,
jangan berisik sendiri ya, kita ambil manfaat dari yang ada pada kesempatan kali ini. Baik. Nah, untuk berikutnya, nah, yang ditampilkan di slide depan ini adalah profil dari pembicara satu kita. Nah, bisa kita lihat Bapak Elsan Arfian, SSM Hum ya, pendidikan S1-nya beliau tempuh di STBA Yapari Aba Bandung, gitu. Linguistik bahasa Inggris. Oh, ternyata dari sini saya baru tahu kalau Pak Ihsan itu dulu kuliahnya di Bandung ya. Ya. Gitu. Saya baru tahu. Gak ada yang ngasih tahu saya, Bu. Lalu S2-nya ya udah tidak diragukan lagi ya. UI ya. Untuk bidang yang menjadi kepakaran beliau itu adalah linguistik ya, ilmu kebahasaan. Mata kuliah yang diampu di STB Ajia ini adalah fonetik and fonologi, semantik dan discourse analysis. Nah, kayaknya sekarang ini lebih terkait ke semantik materi beliau ini sekarang ya. Kemudian email beliau adalah elsan.a@stbajia.ac.id seperti itu. Baik, sebelum kita mulai izinkanlah saya untuk sedikit membacakan pantun ya. Ini pantun nasihat nih, pantunnya begini. Pergi berburu menunggang kuda. Belum. Ya, pergi berburu menunggang kuda, masuk ke dalam hutan belantara. Capek saya mau ngomong apa. Itu tadi sampiran, nah ini isinya. Belajar tekun di masa muda, agar kelak tidak sengsara. Baik, tidak berpanjang lebar, kepada pembicara satu, Pak Elsan Arfian, kami persilahkan waktu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ucapkan alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa menghadiri kuliah umum. Umum yang ngomongnya umum aja ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rosi ya. Apa Rosi Sensei? Baca ya. Beliau itulah begitu lama berkecimpung di dunia LPPM STB Haji ya. Bukan luar biasa ya. Beliau masih betah di LPPM. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Miss Winda selaku ketua pelaksana pada siang hari ini, public lecture pada siang hari ini. Saya lihat yang hadir begitu banyak ya. Saya jadi nervous jadinya. Dan juga terima kasih kepada Miss Yeni selaku atasan saya, Kaprodi Bahasa Inggris S1, dan juga ada Miss Ade atau Mama Ade ya. Kakak deh. Laku Kaprodi D3. Dan juga di sini ada hadir juga Ibu Eli Sensei ya. Makasih Bu telah hadir. Eli Sensei ini Kaprodi Bahasa Jepang D3 ya. Enggak salah saya kan? Enggak salah kan? Enggak. Kaprodi S1-nya mana Bu? Oh, rapat pimpinan ya. Ya. Dan juga para mahasiswa yang ganteng-ganteng
Yang nggak ganteng nggak kepanggil ya. Yang cantik-cantik gitu ya. Ngomong panas ya. Panas ya. Oh iya. Kalau Pak Beni terasa dingin katanya. Makna dalam studi bahasa. Makna. Hidup tidak bermakna. Kamu cuman berwacana. Iya kan? Kita coba untuk bentangkan pada siang hari ini makna dalam studi bahasa. Topik bahasan saya pada siang hari ini, saya ingin mencoba menjelaskan apa itu bahasa. Dan selanjutnya, apa itu makna. Dan terakhir saya akan mencoba untuk mengkaitkan antara makna dan linguistik. Tapi kedengaran nggak? Kedengaran ya? Yang tidur, ada yang tidur? Yang belakang pada main game. Iya pasti. Saya tampilkan fotonya di depan nanti. Pasti ada yang main game, percaya. Coba lihat. Oke, kita mulai. Saya mencoba untuk memberikan pengantar dulu. Katanya di dalam kehidupan sehari-hari, siapapun tidak dapat menghindari penggunaan baik secara tulis maupun lisan. Merasa nggak? Kalian lebih sering kalau yang muslim itu baca Quran atau baca WA? Bangun tidur baca WA, mau tidur baca WA, mimpi juga baca WA dia. Begitu berperan penting bahasa tulisan di situ ya. Selanjutnya, dalam keadaan sadar berbahasa seperti membaca, menulis, menyimak dan berbicara, setiap orang pasti akan menggunakan bahasa. Bahkan kita pernah lihat kalau ada orang latah itu. Orang latah itu sadar atau tidak? Coba yang latah di sini coba. Siapa yang latah? Coba diratain. Nggak ada. Dan kita pernah berpikir waktu kita lagi tidur, kita juga mengigau gitu. Kita juga bisa menggunakan bahasa pada waktu itu. Di mana bahasa itu berada? Nah, itu akan kita bahas nanti. Selanjutnya, pernah kita terpikirkan di benak kita, kapan manusia mulai menggunakan bahasa? Dan dari mana bahasa itu berasal? Saya teringat sebuah teori dari linguis dunia bernama Noam Chomsky bahwa bahasa itu berasal sesuai dengan kodrat manusia. Diturunkan langsung oleh Maha Pencipta sesuai dengan menciptakan manusia. Di situ ada bahasa. Artinya sesuai dengan perkembangan bagaimana biologi seseorang manusia dari lahir. Dan kita coba untuk mendefinisikan apa itu bahasa. Mungkin kita sehari-hari tahu bahasa itu adalah, apa itu bahasa? Ada yang bisa mencoba untuk memberi definisinya? Ayo, ada hadiah nggak? Ada buku nggak? Apa Android? Nggak ada. Panitia nggak ada. Ya, apa itu bahasa? Kita mencoba untuk mendefinisikan bahasa. Ada dua profesor linguistik Indonesia. Pertama Profesor Harimurti Krida Laksana. Beliau baru meninggal 1 tahun yang lalu. Dan ada Profesor Joko Kencono
memberi batasan tentang apa itu bahasa. Bahasa itu adalah sistem tanda bunyi. Ya. Sistem tanda bunyi yang arbitrer. Disepakati untuk digunakan oleh para anggota kelompok sosial dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Mungkin di sini kita tahu bahwa tanda bunyi yang arbitrer. Apa itu arbitrer? Suka-suka. Mana suka? Terserah yang punya bahasa katanya. Kita coba untuk membahasnya satu-satu. Bahasa sebagai sebuah sistem. Ya. Kita lihat analoginya seperti sebuah handphone. Bahasa juga merupakan sistem yang dapat dipelajari sebagai sebuah sistem. Bahasa termasuk sistematis dan sistemis katanya. Sistemis artinya bahasa tersusun menurut pola yang teratur, tidak tersusun acak cara sembarangan. Misalnya kita ada kalimat ayah titik-titik kantor. Otomatis kita akan menambahkan kalimat itu menjadi apa? Atau ibu titik-titik ya, ibu tinggal titik-titik rumah. Otomatis di benak kita tuh otomatis kita udah punya pola di situ. Dia ada sistem. Istinya di dalam linguistik itu ada sintakmatik dan ada paradigmatik. Paradigmatik itu dari atas ke bawah, sintakmatik itu dari yang horizontal. Kalau di horizontal ini terpola di benak kita, ada yang namanya kalimat itu butuh subjek, butuh predikat ya, dan butuh objek. Otomatis ada itu. Jadi dia ada sistemnya begitu. Hampir semua bahasa. Ya. Selanjutnya bahasa itu sistemis katanya. Bahasa terdiri atas subsistem lain yang sistem bawahan ada. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni. Ada pertama bahasa itu kita mempelajari tentang bunyi dulu. Ada fonetik, ada fonologi di situ. Ya, setelah itu kita mencoba untuk membahas kata dan kalimat. Di situ ada morfologi, ada sintaksis di situ. Selanjutnya kita membahas tentang makna. Makna di situ ada namanya semantik dan ada pragmatik. Kelanjutannya nanti kita akan masuk ke dalam yang berhubungan tik-tik-tik semua. Neurolinguistik, psikolinguistik, nanti ada etnolinguistik, ada forensik linguistik, semua itu nanti ada subsistemnya. Bisa ke atas itu apa yang harus kita pelajari. Paham? Pada ngantuk ya. Misalnya ini tolong cek yang main game ya. Ini mahal nih kuliahnya nih. Lanjutnya kedua, kita dari definisi tadi, jadi bahasa itulah sistem tanda bunyi. Bahasa sebagai tanda adalah hal atau benda yang mewakili sesuatu atau menimbulkan reaksi yang sama bila orang menanggapi, melihat, mendengar dan sebagainya. Apa yang diwakili oleh kata? Kita lihat bahwa kalau kita mengucapkan sesuatu, contoh sangat menarik ini, saya sering mengajar ke mahasiswa itu, hati-hati kalian menggunakan kata-kata aku. Aku itu dalam dunia sosiolinguistik itu intimate. Intimate itu hanya diucapkan seseorang yang kedekatan dengan yang dipanggil. Aku. Itu kalau dalam, saya masih teringat beberapa tahun yang lalu di STB aja ini, waktu itu dia belum kaprodi, masih kedua jurusan. Kedua jurusan STB aja itu tidak mau mahasiswanya berbicara dengan dosennya menggunakan aku. Siapa lu? Gitu. Kalau kamu anak saya, boleh kamu manggil aku. Nah, ada maksud, ada makna di situ. Tanda bahasanya jelas. Sama juga kalau kita berbicara dengan orang atau siapapun misalnya, yang orangnya belum kita kenal. Orang itu manggilnya Mas, Mbak, Bapak, Ibu.
Mana yang lebih netral? Mana? Ada kalanya seorang anak muda, bukan anak muda, pasangan muda, dia panggil ibu, saya masih muda, saya masih mbak. Gitu. Tapi ada orang yang tidak mau dipanggil mbak, dia mau panggil ibu. Tanda itu dia akan mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Ya, coba misalnya mahasiswa ini panggil ibu, bagaimana perasaan kalian? Ketuaan katanya. Apalagi yang laki-laki yang main handphone dipanggil bapak. Dulu saya masih ingat waktu Fajar semester 8 sekarang ya. Fajar itu pertama kali, lu kayak bapak Fajar. Fajar dingin aja menanggapinya. Tapi benar waktu itu sih ini udah berapa umurnya? Tapi memang karena itu mah tumbuh kembang manusia ya. Oke, lanjutkan. Setiap bagian dari sistem itu atau setiap bagian dari bahasa tentulah mewakili sesuatu. Tegaslah bahasa itu bermakna. Artinya bahasa itu berkaitan dengan segala aspek kehidupan dan alam sekitar masyarakat yang memakainya. Paham ya? Jadi kalau budaya orang, makanya kalau kalian berbahasa, lihat latar belakang orang tersebut. Jangan sampai kita mengucapkannya sopan padahal nggak sopan. Ada orang yang berkata-kata kita udah gitu sopan, dia ngomong lebay loh. Pernah nggak? Lebay banget sih ngomongnya. Misalnya boleh nggak kalau saya minta tolong? Udah ngomong aja langsung. Tapi kadang-kadang memang budayanya begitu. Apa yang terisi di, nanti kita akan bahas. Apa yang terisi di mental leksikonnya itu? Ada apa gitu. Lanjut. Bahasa adalah bunyi, yang dimaksud bunyi bahasa sebagai ikat bahasa, ada bunyi-bunyi tertentu yang diakan oleh alat ucap manusia. Semuanya. Lalu apakah bunyi dengkur, bersin, batuk termasuk dalam bunyi bahasa? Benarkah? Nanti mungkin kalian pernah belajar namanya onomatope. Udah pernah? Apa tuh onomatope? Nah, bunyi-bunyi alam itu yang kita tiru-tirukan. Berarti makanya yang sangat menariknya antara kokok ayam antara Sunda dan Jawa itu berbeda. Kalau di Jawa, kalau di Sunda bukan kukuruyuk, salah mas, kongkorongok. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui seperti itu? Itu onomatope. Bagaimana mendengar dan mengucapkannya. Selanjutnya, saya mau singkat aja, nanti saya kelamaan di sayanya. Bahasa itu bersifat arbitrer. Tadi udah tahu kan apa arbitrer? Bahwa arbitrer itu kursi. Kenapa dia kursi? Terserah saya. Saya orang Indonesia, saya mengucapnya kursi terserah saya gitu. Makanya disebut mana suka. Makanya bahasa itu semena-mena yang punya bahasa. Tapi bahasa itu walaupun dia arbitrer, tapi dia harus konvensional. Percuma kalau dia suka-suka tapi tidak sepakat. Apa nama benda tersebut? Boleh mana suka, tapi harus nggak dijawab, pada ngipas semua. Boleh suka-suka yang punya bahasa, tapi kita harus sepakat. Kenapa ini panas? Kenapa nggak dingin aja nih? Sepakat nggak dingin? Nggak sepakat. Kita sepakatnya panas. Nah itu namanya suka-suka kita yang punya bahasa. Paham? Lanjut. Selanjutnya bahasa itu unik. Nah, unik ini dia katakan bahwa dia punya khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Setiap bahasa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ya, yang paling menarik kita misalnya dalam pelajaran kalau di STBAJ ini ada mata kuliah morfologi dan sintaksis. Dalam morfologi itu ada beberapa kata yang tidak ikut aturan. Dalam bahasa Inggris contohnya misalnya kita tahu misalnya bentuk jamak dari tikus. Apa tikus? Jamaknya apa? Tunggalnya apa? Nah, nanti kita akan ketemu lagi. Kenapa kata kerja membaca itu bentuk keduanya? Kalau kalian pasti bingung.
dia membaca. Membacanya pakai S atau enggak kalau dia? Kalau enggak pakai S, dia bentuk past tense. Nah, jadi hal-hal begitu, hal kecil, tapi itu yang sering saya temukan waktu saya ikut tes TOEFL. Hal-hal begitu yang sering salah kalau bahasa Inggris. Universal katanya. Bahasa bersifat universal di mana mempunyai ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini makanya dalam dunia linguistik itu sama. Di sintaksis itu misalnya dia ada yang namanya subjek dan verb. Ya, semua ada subjek dan verb. Cuman di Indonesia ini sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu dia gramatikal, kalau di Indonesia ini leksikal. Seperti tadi dia membaca buku. Apa artinya? Kapan dia membaca bukunya? Kapan dia membaca bukunya? Tidak jelas bahasa Indonesia, harus membuat sebuah leksikal. Leksikalnya itu kemarin kah, tadi pagi kah? Kalau bahasa Inggris enggak. Cukup dia menggantikan kata kerjanya menjadi read, jadi read. Selesai. Enggak butuh kemarinnya. Nah, itu. Tapi secara umum sama. Ada subjek, ada verb, ada? Enggak ada. Lanjut. Bahasa itu produktif. Ini sangat menarik. Kalian mungkin pernah merasakan, pernah terpikirkan enggak berapa tahun yang lalu ada kata-kata alay, lebay, apalagi? Kalau dulu prokem, preman, ya. Sekarang, jadi manusia itu dia produce a novel word. Jadi dengan kata-kata baru pasti muncul. Pasti beberapa tahun kemudian kita akan temukan kata-kata baru lagi. Lanjutnya nomor 9-nya bervariasi. Ya, kita tahu bahwa bahasa itu bervariasi katanya. Contoh, nanti saya kasih contoh kepada kalian. Bagaimana dalam sosiolinguistik itu ada kata gua dan kata gue. Itu menandakan apa? Kalau gua itu pasti orang Bekasi. Kalau gue itu orang Jakarta. Dipastikan di Bekasi semua orang ngomong gua. Lah gua gitu. Orang mana loh? Orang Tambun. Nah, kalau gue pasti dia perbatasannya daerah tengah. Oke, lanjutkan. Selanjutnya, ini bahasa merupakan identitas diri. Suatu hari ada pelajar Indonesia di Inggris sana ingin mengisi formulir, ada form itu isian. Cuman di isian itu ada language. Pilihan cuma ada Malay. Nggak ada Indonesianya. Itu luar biasa di sana. Kita juga berpikir, saya juga bingung mana orang Jerman, mana orang Belanda, mana orang Belgia, sama juga mereka. Mana orang Malaysia, mana orang Indonesia, mana orang Filipina, mana orang Thailand. Paham maksudnya? Secara rambut sama hitam. Tinggi sama. Kalian juga coba misalnya siapa yang pecinta sepak bola ini? Tanggal berapa nanti Argentina akan main di Indonesia? Tanggal 12 ya. Tanggal berapa? Lionel Messi itu orang mana? Orang Spanyol ya. Ini misalnya coba lihat pada main game di belakang no. Orang nggak jawab kok. Oh iya. Gimana ya? Lanjutkan. Oke, saya pikir selesai di bahasa karena ada kita katakan bahasa menunjukkan bangsa. Saya ingin menceritakan tadi berhubungan dengan mahasiswa Indonesia di Inggris sana seperti Pak Wawan. Pak Wawan ini jadi Essex University ya? Oh bukan ya? Oh di mana Pak? Lancaster ya? Oh Leeds itu Pak Wawan dari Leeds University. Kan saya ke sana ya. Lihat. Ya, seperti Pak Wawan, dia waktu ngisi isian itu tidak ada bahasa Indonesia, hanya Malay. Ya, kalian isi nggak kalau kalian? Nah, nggak dijawab. Isi nggak? Nggak. Ini nggak respon, panas apa nggak ngerti ya?
Ya, katanya bahasa menunjukkan bangsa. Ya, selesai. Oh, belum ya. Lanjutnya, apa itu makna? Saya ingin mencoba untuk menjelaskan makna menurut Bapak linguistik modern bernama Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini orang Swiss. Dari kecil dia suka menulis. Lahir tahun 1853, meninggal tahun berapa ya? 1913. Tapi bukunya baru terbit 1916. Orangnya sudah meninggal, bukunya baru terbit. Dia disebut Bapak linguistik modern. Semua orang mengacu kepada Ferdinand de Saussure. Ya, beliau mendefinisikan makna, ada pengertian atau konsep katanya yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Kita lihat, kita coba untuk memaparkan tentang bagaimana tanda menurut de Saussure. Tanda menurut de Saussure itu selalu terkenal dengan, kalau bahasa Inggrisnya signified and signifier katanya. Jadi penanda dan petanda. Ya. Di sini petanda yang atas, yang bawahnya penanda. Pasti nggak ngerti, pasti nggak paham. Ya, nanti kita lihat. Ini kita pokoknya artinya dia, kalau kita berbicara, misalnya ada tulisan buku, otomatis di benak kita. Kalau udah ada, kalian udah pernah lihat buku misalnya, ngomong buku, pasti udah ada di sini buku. Kuda, oh kuda itu, oh ya kuda hewan berkaki dua ya. Oh 4 ya. Oh nyambung, nih kan nggak nyambung. Nah, otomatis kan, yang namanya penanda itu misalnya katanya, bunyinya. Kalian mendengar bunyi tersebut, otomatis, oh ya ini sebagai tandanya. Kalian misalnya melihat, nanti kita lihatkan di sini. Nah, setiap tanda terdiri atas 2 sisi. Sisi pertama disebut imaji bunyi atau sound image-nya, yang berdiri sebagai penanda. Sementara isi kedua yang berperan selaku petanda dinamakan konsep. Jadi kalau kalian mengucapkan tree dalam bahasa Inggris, mulai ada konsep pohon di benak kalian. Paham nggak? Paham nggak? Yang laki-laki yang main handphone paham ya? Nah, kalau nggak selesai dah pulang ah. Ngambek. Ya, paham teori ini? Biasanya kalau kalian menulis skripsi berkaitan dengan semantik harus paham teori ini. Sidang saya tanya, ya nanti Bu Kaprodi Jepang boleh saya menguji bahasa Jepang ya untuk semantik ya. Saya pikir semantik itu universal, seluruh dunia sama, teorinya itu juga, cuman bahasanya berbeda, konsep teori nggak berbeda. Ya, jadi gitu. Itu teori yang dipakai oleh Ferdinand de Saussure. Lanjutnya. Ada sangat menarik hakikat makna. Hakikat makna itu pertama kita lihat pendekatan konseptual menyatakan setiap kata atau leksem. Apa itu kata, apa itu leksem? Tahu nggak? Di Jepang belajar nggak leksem itu apa? Tapi saya lihat di tulisannya ada tuh leksem. Apa itu leksem? Apa itu kata? Jadi bentuk dasar sebuah kata itu leksem. Makanya kalian lihat di kamus, itu ada lema-lemanya, leksikal-leksikalnya. Dia tidak dipengaruhi oleh afiksasi. Dia bentuk leksem. Makanya dia berbentuk bukan kata. Kalau kata udah dipengaruhi oleh afiksasi. Ya, itu kita tahu katanya secara inherent, kata itu inherent, telah terkandung suatu makna yang bisa berupa gagasan. Yang tadi kita lihat. Kalau kita sebut misalnya mobil, otomatis kalian udah punya konsep mobil. Apa maksudnya? Inherent ada dalam kata tersebut. Lanjut nomor 2, pendekatan komponensial. Komponensial itu jadi unit terkecil dari makna itu bukan kata. Unit terkecil dari makna itu komponen makna. Setiap kata dia memiliki komponen makna. Misalnya kita memiliki
kata bapak. Bapak itu pertama kita lihat itu manusia. Komponen makna. Kedua, laki-laki. Ketiga, panggilan anak kepada orang tua laki-laki. Hidup atau enggak? Hidup apa enggak? Orang bapak. Hidup. Nah, itu ada. Nanti kalau kalian menjelaskan tentang kata, harus ada nama komponen makna. Seperti contoh penelitian saya tentang metafora. Saya pernah meneliti tentang metafora, tentang bagaimana yang sering saya jelaskan kepada mahasiswa berhubungan dengan badannya membengkak. Kelihatan nggak? Tapi hutangnya membengkak kelihatan? Nah, itu lihat untuk mencari apa yang dipindahkan dari tubuh ke hutang. Kita cari komponen makna ya, kenapa terjadi metafora di situ? Apa yang dijelaskan kok bisa dikaitkan antara badan membengkak dengan hutang membengkak? Ada komponen makna apa yang dipindahkan dari kata membengkak itu ke hutang? Nah, itu ada namanya mapping, ranah sumbernya apa, ranah targetnya apa. Itu yang akan kita jelaskan nanti kalau kalian penelitian metafora. Saya pikir bahasa Jepang juga ada metafora ya? Banyak. Udah ada yang meneliti metafora, Bu? Ada. Ya, nanti saya pengujinya. Yang ketiga, pendekatan operasional menyandarkan setiap leksem kata sangat tergantung pada kalimat di mana kata itu digunakan. Contoh, aduh, saya jatuh. Apa sama dengan saya lagi jatuh cinta? Apakah kata jatuh itu sama? Tergantung konteksnya dia berbicara di situ. Nggak bisa kita tanya, oh jatuh, kok jatuh? Nah, tapi jatuh cinta enak katanya, kok jatuh dari motor nggak enak katanya. Sama-sama kata jatuh di situ. Oke, selanjutnya. Saya ingin menjelaskan teori kenapa kita bisa berbicara. Kenapa kita bisa memahami ujaran seseorang. Ada teori encoding, ada decoding. Kita berawal dari speaker. Speaker itu kalau dalam dunia linguistik, dia akan memikiri topik makna dulu di benaknya itu. Maknanya apa? Dalam istilah semantik itu dia proposisinya apa? Proposisi dia apa? Saya mau ngomong apa ini? Paham maksudnya enggak? Dari masa ada semantiknya. Setelah semantiknya ada, kita mulai memikirkan kata apa yang akan saya pilih untuk mengujarkan maksud saya ini. Tersinggung nggak dia? Dia ada respon nggak kalau saya menggunakan kata-kata ini? Untuk yang berbicara, untuk bicara pertama ada semantiknya, makna dulu, bikin kalimat, ujarkan. Oh, tersinggung juga. Oh, salah kata ini. Apa intonasinya salah? Nah, kita pikirkan tentang itu. Terus ini kalau dalam dunia semantik, semua orang kenal. Saya hanya membaca bukunya Cruz itu berjudulnya Semantik Leksikal. Itu orang usil banget. Sampai hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan. Sampai dia, kalau dalam bahasa Inggris itu, otomatis seperti an, in, itu untuk menegasikan sebuah kata biasanya. Atau this. Tapi Cruz ini membuat sebuah buku khusus tentang itu. Nah, kita lihat apa katanya tentang leksikon. Karena kita berulang tadi, sebentar maaf. Sebelum mental leksikon ini, ini terakhir sebelum baca. Sedangkan decoding adalah kemampuan halayak untuk menerima pesan dan membandingkan pesan tersebut dengan makna yang sebelumnya telah disimpan. Simpan mana? Disimpan di dalam ingatan mereka. Disimpan dalam ingatan mereka itu yang dinamakan mental leksikon atau leksikon mental. Jadi leksikon mental itu apa kata Cruz? Nah, dia jelaskan di sini, the permanent store of noun word in the brain in the pre-speaker of language. It contains information specific to individual word, semantic, grammatical, lexical. Ya. To use the word appropriately. Tuh. Jadi otomatis katanya dia tersimpan rapi. Makanya nanti
leksikon mental ini kayaknya halo? Sama aja ya. Mental leksikon itu, jadi kalian ini kaitannya dengan psikolinguistik. Hati-hati kalian, makanya setiap kita, walaupun katanya sama, belum tentu maknanya sama. Karena tergantung bagaimana kita mendapatkan kata tersebut. Bagaimana budaya kita, bagaimana kehidupan sosial kita. Kita membimbing seorang mahasiswa berhubungan dengan register. Register itu bagaimana kata itu digunakan. Tergantung di mana dia digunakan. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana kalian melihat, memahami sebuah kata tersebut. Tergantung kalian mendapatkan kata tersebut bagaimana. Historinya bagaimana seperti itu. Ini tersimpan di leksikon mental. Lanjutkan. Lanjut juga ada yang berhubungan. Nah, dari leksikon mental itu muncul background knowledge namanya. Ada latar belakang pengetahuan kita terhadap kata tersebut. Kata tersebut bagaimana? Bagaimana kita dapatkan? Itulah. Apa kata Yul? Yul ini pendapat Yul, saya nggak tulis ya. Background knowledge based on our ability to arrive automatically at interpretation of the unwritten and unshared must be based on pre-existing knowledge structure. Kita udah punya, karena kita udah punya. Hati-hati, makanya kalian dengar. Kalau orang dengar bunyi misalnya, nah ada apa? Ada pengalaman tidak menarik tentang kata tersebut. Tentang bunyi sesuatu. Kalian pernah dengar orang ngilu? Apa yang ngilu sih? Pernah nggak? Nah, karena pengalaman berhubungan dengan di mental leksikonnya itu ada background knowledge tentang hal itu. Tersimpan rapi, makanya kalian untuk mengobati orang trauma, ya harus dilihat bagaimana background knowledge orang tersebut terhadap kata tersebut. Ya, lanjutkan. Selanjutnya saya mencoba untuk, ini teori yang dipakai oleh Ogden dan Richard. Pertama simbol, dua pikiran, ketiga ada nama referen. Nah, sama juga saya bilang kepada kalian tadi. Misalnya kalian tulis ada di simbol itu, ada tulisan buku. Automatically punya gambaran konsep nggak? Punya citra mentalnya nggak? Tetapi di sini tidak sama di sini referennya. Tapi kalau di sini semua sama gitu. Simbolnya akan menekan, ya kenapa nggak sama? Kenapa garisnya putus-putus? Tidak bisa. Karena dalam bahasa Indonesia buku, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman. Nah di sini nanti ini yang namanya suka-suka, namanya arbitrary. Terserah yang punya bahasa, dia mau namakannya apa, tapi barang sama nggak bendanya. Nah, jadi tidak ada kaitan langsung antara dua ini. Tapi setiap kita berbicara ke sini pasti muncul di benak kita tentang tadi saya bilang kuda, pasti tahu, oh ya, hewan berkaki 4. Paham ya? Ya, saya sudah simpulkan, mungkin ini saya nggak jelaskan. Lanjutnya, ini ada yang menarik. Kisah ketika di Malaysia, bareng Miss Yani dan bareng Pak Imran. Tapi bukan saya, ini cerita orang sih ya. Suatu hari saya sedang duduk bersama orang Malaysia di halte. Lalu tiba-tiba dia bertanya, kamu duduk di mana? Tanya orang Malaysia. Kalian kalau jawab apa? Nah, sini, duduk di sini kan? Bener kan? Nggak salah. Saya duduk di sini, sahutku. Loh, kamu tak punya rumah ke? Tanyanya. Punyalah, rumahku di sana. Jawabku sambil menunjukkan arah menuju rumahku. Kenapa tadi kamu bilang di sini? Sangkanya, ungkapnya dalam hati. Kenapa tuh? Tanya Upin Ipin ya. Ayo, kenapa? Ternyata setelah saya tulis duduk itu dalam bahasa Malaysia, tinggal artinya. Bukan duduk. Nah, apa? Tadi berkaitan dengan yang ini ya. Berkaitan dengan yang ini tadi kita sangat menarik untuk ya ini. Jadi dia simbolnya duduk, tapi maknanya beda kan? Luar biasa. Ya. Berhubungan dengan atos dalam bahasa Sunda ya. Oke. Lanjutnya katanya kita lanjut biar cepat selesai Bu ya. Bu Sabrina udah nggak tahan ya. Pak kelamaan Pak, ya nggak apa-apa. Ada poisoner katanya. Makna tidak melekat pada kata-kata,
Namun kata-kata membangkitkan makna dalam pikiran orang. Hati-hati loh kalau berkata-kata. Perasaan saya nggak nyakitin hati kamu, kenapa kamu jadi tersinggung? Nah, kata-kata itu dia mengirim makna. Makna itu kenapa tiap kata berbeda? Saya bilang tadi, tergantung di mental leksikonnya itu, bagaimana background knowledge-nya. Kalian bisa merasakan? Ya kita putus yuk. Nah, kata-kata kadang-kadang ada anak-anak zaman sekarang ini, gampang banget putusnya, gampang banget nyambungnya. Gua tembak loh. Ya, saya mengapa terjadi keberagaman makna dalam sebuah kata? Karena kata yang telah kita tangkap secara tidak langsung mengarahkan dan mengatur pemikiran-pemikiran kita. Pemikiran tadi pun mengatur persepsi, ya, mengenai sebuah realitas. Oleh sebab itu muncullah beragam makna yang berbeda dari sebuah kata. Belajar dari sini, hati-hati kalian berkata-kata. Setiap kata, ada namanya makna dan bunyi fonetik dan fonologi. Kita lihat. Makna terkecil dari bunyi ada fonem katanya. Kita lihat akhirnya apel dan apel. Yuk kita apel yuk, benar kan? Yuk kita apel yuk. Yuk makan, kamu ntar beli apel ya. Otomatis kita akan menyangkal. Nggak bisa lah makan apel. Sama juga yang saya sering ucapkan itu berkaitan dengan rujak bebek sama rujak bebek. Yuk makan rujak bebek yuk. Bagaimana jawabannya bagaimana? Nah itu bahasa Indonesia, beda pelafalannya. Kalau bahasa Inggris ini saya sering salah, anak-anak sering salah. Saya banyak menemukan, terutama Sundanis. Sundanis itu saya punya mahasiswa yang di Belanda itu begitu. Dia tidak bisa mengucapkan antara ship dan ship. Ship dan ship, bedanya IE lebih langsing. Anak saya ajarin. Kamu lebih langsing. Tidak bisa. Jadi saya mau beli kapal dikasih domba, marahlah dia. Seperti itu. Gara-gara ucapannya salah gitu loh. Dibunyinya itu salah gitu. Ya. Selanjutnya makna morfologi dan sintaksis. Nah, kita coba lihat. Kalau di morfologi itu kajian tentang kata ya. Saya ambil contoh satu saja dalam morfologi itu tentang blending. Blending itu misalnya kita bagaimana ada dua kata, kita kan jadi satu kata. Contohnya yang paling terkenal hari ini, semua anak yang punya HP pada tahu itu namanya. Padahal nggak tahu katanya dari mana. Netizen katanya. Padahal itu internet dan citizen dia. Ada lagi misalnya gemes. Tentara gemes itu genggam remes ya. Luar biasa kata-kata itu ya. Ada ya. Nah, kalau Beran ini Pak Mr. Wawan lebih hafal Beran. Karena beliau ini waktu kuliah di Inggris berapa kali makan Pak? 4 ya. Breakfast, brunch, lunch, dinner, sama supper 5 ya. Ya, lanjut ada nutrijol. Nutrijol itu berasal dari kata nutrius, bukan main. Ada nutrisi dan jelly gitu. Ada juga yang sangat menarik dalam sintaksis. Nah, kalau sintaksis kajian kalimat. Kalau kalimat ini contohnya, peresmian kantor baru akan dilaksanakan nanti siang. Artinya bisa ambigu nggak ini? Yang bisa jawab ambigu, kasih jeruk dah. Ambigu nggak kalimat ini? Peresmian kantor baru akan dilaksanakan nanti siang. Peresmian kantor baru akan dilaksanakan nanti siang. Dijawab kenapa? Atau kucing makan tikus mati. Yang mati kucing atau tikus? Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Tikus atau kucing yang mati? Atau nih, yang kedua, the boy saw the man with the telescope. The man saw the boy saw the man with telescope. With telescope, nyata the boy yang bawa teleskop. Nah, bagaimana menjawab ini di sintaksis kuliahnya kalian? Mata kuliah sintaksis berhubungan dengan PS, phrase structure. Bagaimana struktur dari frase tersebut. Oke, lagi 3 slide lagi Bu. Makna dalam semantik dan pragmatik sekarang. Kita lihat di sini makna kata. Saya lagi di kamar mandi Bu. Kamar mandi tahu kan? Tahu. Terus tukang koran kau belum lewat, tahu kan? Tukang koran mana? Tetapi kalau dalam pragmatik ada makna konteks. Luna ada telepon untuk kamu. Saya lagi kamar mandi Bu. Apa maknanya?
Umpamanya cuma saya ada kamar mandi, maknanya nggak ada kaitannya dengan kamar mandi. Maknanya apa? Ngomong apa? Mikir sendiri. Artinya di situ bukan mengadakan makna leksikal, tapi makna konteks dia berbicara tersebut. Kalau lagi mandi bisa nggak angkat telepon? Nah itu jadinya nanti atau Lona ada telepon dari untuk kamu 5 menit. Tahu nggak 5 menit itu apa? Nah, otomatis seperti itu di usia anak 3-12 bulan. Yang udah punya anak pernah kayak Rosi Sensei ya. Sekarang lagi berapa bulan Bu? Itu udah lagi menghadap papa mama ya Bu ya. Belum bentar lagi ya kayaknya pakai. Tapi dia bisa mengucapkan tapi nggak tahu maknanya. Ya, katanya mampu mengucapkan kata papa atau mama, tapi dia hanya sekedar mengucapkan saja. Tapi hati-hati kita sebagai ibu atau orang tua jadi bapak, beri makna yang terbaik untuk anak-anak. Simpan di mental leksikonnya itu makna atau kata-kata yang benar-benar positif. Saya bilang kepada mahasiswa, ada aura di sini, mana aura? Aura? Saya bilang kepada aura, kamu harus beri aura positif, jangan aura negatif. Aura positif timbulkan di sini biar kita berpikir positif. Kenapa kita suka ngomongin orang, ngeluhin orang? Karena negatif di otak kita. Biasa kan negatif yang di sini muncul, pasti kalau dikit komentar, dikit-dikit ngerumpi. Ya kan di sini negatif terus gitu. Hati-hati dengan itu. Bahasa anak usia 12-18 bulan, ya udah mulai mengerti kata-kata papa dan mama. Dan bahasa anak usia 2-3 tahun mulai bertanya siapa, apa, di mana, seperti itu. Dan bahasa anak usia 3-5 tahun udah jelas aku. Nah, punya aku itu. Dan menarik lagi usia anak kalau udah mulai besar. Saya pernah lihat anak usia 5 tahun, dia paling pintar menggunakan afiksasi. Bikinin dong. Nah, ini itu hebat ya, anak kecil bisa menggunakan afiksasi. Bisa menggunakan sapi. Di belakang kata, aku terkejut. Ternyata terkejut dia bisa merangkaikan sebuah kata dengan afiksasi, dengan prefix di sebuah kata. Oke, lanjutkan. Ini terakhir. Ini yang akan dikaji oleh waktu habis. Astagfirullahaladzim. Ini akan dikaji oleh Sabrina Sensei. Bukan dengan makna dan analisis wacana. Wacana merupakan kesatuan makna semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa menurut Yuwono. Yuwono namanya Untung Yuwono. Ini guru dosen di FIB UI ya. Kita lihat contoh, ada gambar hemat air. Hematlah air cenah. Oh ya bukan cenah ya, sorry. Hematlah air, ya. Ada hematlah air. Tapi kalau kita kita letakkan hemat air di lampu merah, ada nggak maknanya? Atau daerah Cipulir sana ada tulisan stop buang sampah di sini. Tapi di situ ternyata banyak sampah. Di tiang itu di pada billboard stop buang sampah di sini. Orang membacanya stop, tanda seru, berhenti, taruh sampah. Seperti itu. Jadi lihat, hati-hati kita buat sebuah tulisan itu. Ini nyambung atau enggak seperti itu ya? Ya, oke. Kepada semua, saya pikir cukup sampai di sini ya. Saya berharap kok tepuk tangan. Saya harap tidak mengerti ya. Kalau biasanya kalau tidak mengerti tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Oke, saya pikir cukup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik, kalau begitu terima kasih sekali kepada Pak Elsan yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Ya, menarik nggak penyampaian Pak Elsan tadi? Menarik ya. Bukan cuma penyampaiannya doang, orangnya juga menarik ya. Tapi nanti setelah Pak Elsan pembicara kedua juga nggak kalah menarik orangnya. Oke, baik para hadirin, jadi tadi kita simpulkan lagi sekilas bahwa dikatakan
bahasa itu memang sudah menjadi kodrat manusia dari sananya itu ya. Bahasa itu juga diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Masyarakatnya kalau Indonesia berarti bahasanya Indonesia. Kalau yang di Malaysia ya sana berarti bahasanya Melayu gitu. Sekelompok masyarakat tertentu gitu ya. Terus bahasa juga memiliki beberapa ciri-ciri seperti sistemnya, tandanya, bunyi, arbitrer, konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dan juga bisa menunjukkan sebagai identitas diri. Terus kalau kita bahas soal makna tadi, makna itu ternyata tidak sesimpel itu. Makna itu tergantung dari apa bendanya dan siapa yang mengartikan maknanya. Oke, mudah-mudahan penyampaian dari beliau itu bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua yang hadir di sini ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, sepertinya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau tadi itu kan makna dalam bahasa, nah yang disampaikan oleh pembicara dua itu adalah wacana dalam studi bahasa. Begitu ya. Nah, selayang pandang tentang profil dari pembicara kedua kita. Nama lengkapnya adalah Sabrina Rahmalia M.Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Good afternoon everyone. Konnichiwa minasan. Suatu kehormatan bagi saya bisa ada di sini menjadi salah satu pembicara bersama Sir Elsan. Terima kasih kepada STBAJ, LPPM, dan panitia atas terselenggaranya acara ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen yang sudah hadir, ya, Mem Ini, Mem Ade, Pak Wawan, Bu Eli, Bu Anggi, ya. Tentunya untuk semua mahasiswa STBAJ ya, semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Khususnya memang semester 6 mungkin ya yang sedang bingung-bingungnya cari judul gitu ya, atau mungkin semester 2, semester 4 juga yang bisa menambah informasi mengenai linguistik. Ya. Baik, saya masuk langsung pada tema kita hari ini, yaitu wacana dalam studi bahasa. Jadi sebenarnya tujuan tema ini adalah mengenalkan kajian wacana untuk menganalisis bahasa. Sebenarnya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Elsan ya tentang makna dalam analisis wacana. Jadi kalau misalnya kita itu dengar kata wacana itu biasanya suka gini ya, dia mah orangnya wacana aja gitu. Iya nggak sih? Jadi akhirnya yang kita pikirin itu kata wacana tuh jadi kayak cuma rencana yang nggak jadi-jadi. Padahal sebenarnya wacana itu bukan itu maksudnya. Makanya ini kita mau lihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wacana. Ya, ini ada 6 yang akan kita pelajari. Ini saya berusaha meringkas ya, berusaha sekiranya bisa menjadi pengantar buat kita semua. Yang paling penting adalah kita harus tahu dulu kedudukan wacana dalam satuan bahasa. Tadi B itu fonem ya. Di atas fonem ada apa? Kat. Oke, sebenarnya ada morfem dulu. Jadi sebenarnya morfem sama kayak kata kok. Tapi itu bagian terkecil lagi dari kata dan itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Baru kata. Terus di atas kata, ya, frasa ya. Jadi kalau misalnya kata, bergabung dengan kata lain akhirnya jadi frasa gitu ya. Di atas frasa ada klausa. Kalau klausa ini apa ya? Gabungan dari frasa. Pokoknya kalau klausa itu sebenarnya jadi ini yang kadang suka ini tertukar dengan kalimat ya, mirip. Jadi sebenarnya sama, secara bentuk sama, tapi kalau klausa itu tidak diakhiri titik. Jadi dia berpotensi jadi kalimat. Tapi ketika dia ada titik, maka dia jadi kalimat. Baru di atas kalimat ada wacana. Iya, kan kita bahas wacana kan?
Berarti di atas ini ada wacana. Jadi akhirnya kita bisa nyimpulin bahwa wacana itu adalah satuan yang paling tinggi. Dari yang kecil sampai yang besar. Nah ini kan baru satuan-satuannya. Sekarang kita mau lihat kajian untuk analisis satuan-satuannya. Berarti kalau fonem tadi dikaji dalam linguistik itu ilmunya apa ya? Ya, fonologi tadi. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elsan ketika tadi ada kata apel ya Pak ya, apel. Kalau di Jepang misalnya kayak ada fonem su gitu ya. Kalau huruf su kita kalau bahasa Indonesia itu kan, orang Indonesia itu kan kalau ngomong su itu kan bibir kita monyong ya, su gitu ya. Tapi kalau di Jepang kan tidak. Nah itu makanya diteliti dalam ranah fonologi. Yang mengkaji morfem dan kata berarti tadi adalah morfologi. Jadi ketika kita punya kata, misalnya kita punya kata ajar gitu ya, ketika dia mengalami afiksasi atau mengajar, belajar, diajar ya, di kajian morfologi. Berarti kajiannya adalah sintaksis tadi ya. Jadi kalau objek kajian terkecilnya adalah frasa, objek tertinggi dari sintaksis adalah kalimat. Dia melihat bagaimana kalimat itu tersusun. Jadi kalau bahasa gampangnya itu kalau kita neliti itu kayak urutan kalimat ya, subjek, predikat, objek, itu pokoknya ranah sintaksis. Nah setelah itu semantik ada di mana? Yang tadi Pak Elsan jelaskan. Semantik ada di mana? Di semuanya. Karena kata itu kan punya makna, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau meneliti pembentukan kata misalnya juga dengan maknanya, maka kalian bisa mengkombinasikan kajian morfologi sama semantik, ya. Misalnya atau kalau misalnya di sintaksis, kita tidak hanya meneliti bentuknya, tapi kalian juga mau meneliti maknanya, maka sintaksis dan semantik. Semantik itu mencakup dari kajian fonologi, morfologi, sampai ke sintaksis. Misalnya gini ya, ada satu kata kayak kata galau gitu. Kalau di pikiran kita galau itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi kalau di tataran semantik, kalau dulu itu penggunaan galau itu dialamin buat orang yang benar-benar kayak depresi banget gitu. Jadi entah misalnya antara dia memilih agama misalnya. Ya, jadi dulunya seperti itu. Atau ketika kita diselingkuhin, terus diceraikan pula gitu ya, itu pakai kata galau. Jadi udah bener-bener kacau banget. Tapi anak sekarang itu ketika pakai kata galau aja misalnya kayak mau makan nih, makan masuk McD. Terus mau pesan apa loh, lu galau nih gitu. Gitu aja pakai galau gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu kalau kita lihat makna aslinya gitu. Akhirnya bergeser. Jadi akhirnya makna tuh jadi melemah gitu si galau itu. Nah itu ranah di semantik. Nah terakhir ini wacana ya. Jadi sebenarnya ada kajian di atas ini ada pragmatik dan analisis wacana. Kalau pragmatik beda, fokus dengan analisis wacana. Kalau pragmatik tadi ada percakapan tadi disampaikan oleh Pak Elsan ya, kayak ada makna yang ya. Kalau misalnya kayak tadi atau Pak Elsan bilang ih panas banget ya gitu. Sebenarnya kita tuh nggak sekedar bilang panas, tapi kita berharap misalnya panitia gimana ya caranya biar nggak panas gitu. Jadi bisa tersampaikan gitu. Jadi maknanya itu ada makna pragmatik yang saya sampaikan misalnya gitu ya. Nah tapi fokus kita adalah analisis wacana, ini kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke hakikat wacana sekarang. Jadi setelah kita tahu wacana itu ada di mana, kita masuk ke hakikatnya. Apa sih inti dari wacana itu? Ya. Jadi berarti wacana itu kita simpulkan adalah satuan. Akhirnya dari sini juga kita menyimpulkan definisi dari wacana. Ini ada pertama dari Krida Laksana, berarti katanya, wacana itu adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal yang merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Jadi tadi kalau kita lihat piramida dia tertinggi ya. Direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau membawa amanat yang lengkap. Jadi kalau kita peristiwa komunikasi seperti ini, ada pesan yang disampaikan, maka itu sebuah wacana.
Satu lagi menurut Tarigan, ini juga sama, kurang lebih mirip sebenarnya. Ya, satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi, terbesar di atas kalimat dan atau klausa. Ini sebenarnya membedakan wacana dengan yang bukan wacana. Koherensi dan kohesi yang tinggi, berkesinambungan, mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. Jadi ini kita pahamin ya, wacana berarti ini satuan terlengkap, baik lisan maupun ini tertulis. Lanjut kita ke jenis-jenis wacana sekarang. Apa saja jenis wacana? Ini penting untuk kita ketahui karena kalau misalnya ada dari kalian yang tertarik mau neliti ini, kita harus tahu apa aja sih yang bisa diteliti gitu ya. Ini dari segi realitas. Ada verbal dan non-verbal. Seperti yang saya lakukan sekarang berarti dari segi verbal gitu ya. Jadi karena saya ucapkan gitu ya, jadi secara verbal. Kalau medianya yang digunakannya ya lisan. Seperti saya sekarang berarti lisan. Dan satu lagi ada tulisan. Jadi misalnya kayak di koran, majalah, buku, novel, karya ilmiah, semua itu berarti tulisan. Dari segi pemaparan atau segi bentuknya, jadi sebenarnya ini banyak semuanya jenis-jenisnya, tapi saya ambil dari teori yang tidak pilih gitu ya, saya pilih yang secara singkat. Ada wacana naratif, ya. Wacana naratif itu kayak kita bikin karangan sebenarnya cerita, jadi ada alurnya gitu. Prosedural, ini namanya prosedur. Berarti ada tahapan-tahapan, langkah-langkah gitu ya. Lalu ada deskriptif, biasanya mendeskripsikan objek sesuatu. Kalau kita cerita soal misalnya STB Ajia, kita mendeskripsikan STB Ajia itu ada di mana, bagaimana gedungnya dan semuanya. Pokoknya mendeskripsikan suatu objek. Lalu ada expository, sebenarnya ini expose gitu ya. Jadi wacana ini untuk menjelaskan atau menyampaikan pendapat berdasarkan fakta yang logis gitu. Biasanya di artikel, karya ilmiah, koran. Dan ada hortatory. Ini sebenarnya wacana yang sifatnya mempengaruhi pembaca atau pendengar kayak pidato misalnya, pidato politik gitu ya, iklan-iklan gitu ya. Jadi sifatnya mempengaruhi. Dari segi jumlah penuturnya atau pemakaiannya, ini ada monolog dan dialog. Ini kayak sekarang yang saya lakukan, berarti ini monolog karena saya berbicara sendiri. Tapi ketika menjadi sesi diskusi tanya jawab, maka itu menjadi dialog. Kita lebih kenal sama wacana, saya akan menyampaikan jenis-jenis wacana, contoh-contoh ya. Kalau ini wacana bukan ya? Kenapa? Kalau kita biasa ketemu dengan seperti ini di mana ya? Di jalan kan ya? Kalau kita ketemu ini di jalan, terus ada hati-hati kata jalan berlubang gitu ya. Tapi katanya tadi wacana satuannya tertinggi. Kalau di atas kalimat berarti banyak dong. Kok ini kenapa jadi wacana? Padahal cuma segini kalimatnya. Berarti bisa wacana itu nggak perlu banyak? Bisa? Bisa nggak? Kok nggak yakin? Kan kita pikirnya kalau di atas kalimat berarti kalimat bergabung jadi wacana kan? Iya. Coba kalau kata hati-hati atau kayak waspadalah, berbahaya, wacana bukan? Iya. Apa yang membuat dia jadi wacana? Kalian paham pesannya? Nyampe gak ke kalian? Nyampe kan ya? Iya. Jadi walaupun di atas kalimat bukan berarti dia harus banyak gitu. Enggak. Kalimat itu kan juga bisa dibentuk oleh satu kata. Ya. Tapi dia punya makna. Oh, konteksnya ada. Oh, di jalanan misalnya, gitu ya. Jadi tersampaikan karena kan tadi wacana itu kan punya amanat yang lengkap yang bisa disampaikan ya. Ya, kayak misalnya ini wacana bukan? Wacana bukan ya bagian sana, kiri. Wacana bukan? Wacana apa ya kalau kayak gini ya?
Ya jadi kalau misalnya kita lihat ini, berarti kan kita bisa nangkap kesimpulan dong, berarti dia jual apa? Bakso, mie ayam, gitu kan? Ya, nggak perlu dong tulis banyak-banyak. Ya, di sini menjual bakso, mie ayam, segala macam nggak perlu ya. Cukup dengan itu aja, kata itu, kita udah paham lihatnya, oh iya, di sini berarti kita bisa beli ini gitu ya. Oke, kalau ini pasti jelas, ya, wacana, ya. Ini medianya tulisan berarti ya. Kalau jadi segi bentuknya biasanya kalau koran seperti ini itu dari ekspositori. Jadi dia menyampaikan gagasan atau fakta itu rasional, logis gitu ya. Nah, ini wacana bukan? Wacana apa ini? Prosedural. Ya, ada yang nyimak ya, prosedural. Ya, jadi kalau tahap-tahap, langkah-langkah itu wacana prosedural. Ya, kalau kita baca ini kira-kira antara siapa ke siapa ya? Iya, ini ditujukan buat siapa? Orang tua, ya. Kalau ini buat siapa kira-kira? Rokok, ya. Jadi banyak iklan layanan masyarakat gitu ya. Dibuat seperti ini gitu. Sehat itu mahal, stop merokok langsung. Ada lagi sekarang ini masih ya kuliah, enggak. Kenapa? Sakit. Nah ini wacana bukan? Wacana. Walaupun cuma satu kata, kuliah, gitu aja kan? Tapi kan bisa dipahami ya sama pendengarnya. Kira-kira kalau kayak gini, ini diutarakannya oleh siapa ke siapa? Ya antara teman kan, antara teman gitu ya. Nah ini salah satu contoh dialog atau wacana lisan. Ya bisa dipahami kenapa? Karena walaupun dia cuma satu kata, tapi bisa dipahami oleh pendengarnya. Ada pesan yang bisa kita dapat. Oh berarti dia nggak kuliah karena sakit ya. Kalau ini wacana bukan? Dia memang pintar. Wacana? Enggak? Atau iya? Iya juga. Kayaknya iya deh semuanya. Ya. Bisa jadi. Ya. Kalau misalnya kita kayak gini, kita tuh sebenarnya nggak tahu ini konteksnya siapa sih yang ngomong. Ya kan? Dia ini maksud siapa sih? Ya enggak? Walaupun kalimatnya sih sah-sah aja, nggak ada yang salah sih kalimatnya, tapi dia nggak bisa disebut wacana karena nggak ada konteks yang jelas. Dianya juga mengacu ke siapa kita nggak tahu ya. Kalau ini lagi misalnya, ini wacana bukan? Mie ayam 2, es teh manis 2. Konteksnya di mana? Tukang bakso misalnya. Yang ngomong siapa ke siapa? Iya. Nah, ya kan, walaupun cuma satu kata kita ngomong, tapi ada bisa dimengerti, berarti itu jadi suatu wacana. Ada situasinya, saling paham gitu ya. Kalau ini wacana bukan? Wacana, jadi bisa kalimat, bisa klausa, bisa kata. Karena boleh aja tadi kalau misalnya ada kata waspada, itu kan satu kata, tapi bisa menjadi sebuah wacana ya. Kata, klausa, kalimat. Nah, unsur-unsur eksternal yang mempengaruhi wacana. Ini sebenarnya ada 5 ya. Yang pasti yang paling jelas adalah konteks atau situasi. Jadi ini yang sebenarnya membedakan wacana dengan satuan-satuan bahasa di bawahnya. Kalau kalimat, kata, kajian sintaks, morfologi itu tidak melihat konteks. Dia tidak melihat konteks bagaimana kata itu dikeluarkan, enggak, kita enggak lihat itu. Tapi kalau wacana, melihat konteksnya, melihat situasinya. Sebenarnya ini kajian ini dekat dengan pragmatik. Karena pragmatik juga sama, melihat konteks, tapi fokusnya berbeda. Ada deiksis, ini sekedar informasi gitu ya, nanti lebih lanjutnya kalian bisa cari tahu lebih lanjut ya. Deiksis itu referensi atau kata acuan gitu ya. Ada implikatur juga sebenarnya ini masuk dalam kajian pragmatik, tapi juga di analisis wacana.
makna tersirat lah gitu ya. Ada presuposisi atau bahasa mudahnya itu praanggapan, kemudian ada inferensi atau kesimpulan. Tapi di sini saya tidak menjelaskan secara rinci faktor-faktor eksternal ya. Karena yang jelas yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama adalah konteks yang pasti mengikat wacana. Nah, ini yang penting adalah struktur. Jadi ini yang menjadi fokus kajian wacana, ya. Gimana wacana itu disusun menjadi satu kesatuan. Tadi ada istilah kohesi. Familiar nggak sama istilah ini sebenarnya? Apa sih kohesi itu? Ini sebenarnya yang fokus kajian kita. Ada kohesi, ya. Jadi kalau kohesi itu sebenarnya melihat secara bentuk. Formal bahasa, yaitu bentuk organisasi sintaktik yang merupakan wadah kalimat-kalimat disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Nah, ketika kita misalnya gampangnya gini aja deh, kalian semua kan ada mata kuliah mengarang ya. Ketika mengarang itu sebenarnya bagus juga ketika kita punya pemahaman mengenai ini gitu. Gimana caranya kita buat cerita itu tuh nggak bosen gitu ya, terus bisa nyambung. Nah ini nih yang penting nih. Kohesi itu kebagi dua, ada kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Tadi Pak Elsan sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan leksikal. Berarti kalau leksikal itu kan kata, berarti dia punya keterpautannya antar kata. Kalau gramatikal berarti dia punya keterpautannya antar kalimat. Jadi yang ngebedain itu, ya. Nah di sini leksikal ada dibagi menjadi repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, ekuivalensi. Di gramatikal ada 4, pronomina, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Kalau ngelihat istilahnya kayak gini sebenarnya masih bingung. Makanya mendingan kita lihat contoh penggunaan kohesinya. Yang pertama ini saya ambil dari penelitian, ini penelitian bahasa Indonesia, jadi di majalah, koran Kompas dan Jawa Pos. Ini contoh yang pertama, ya. Di sini yang kalian mungkin bisa dicat tebal itu ada Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Kemudian di kalimat berikutnya ada kata ia mengingatkan, ya. Ini ada penggunaan referensi. Jadi ini kohesi gramatikal. Karena gramatikal itu mengacunya antar kalimat. Jadi kalau misalnya kita nih baca cerita, disebut lagi si Aziz Syamsuddin ya ngapain gitu kan, pemborosan juga, jenuh juga, makanya dia gantilah dengan kata ganti, ya kata ganti orang ketiga, oh iya dia pakai iya gitu. Itu makanya gunanya referensi. Ini masih kata ganti orang, karena di referensi itu nanti ada kata ganti tempat misalnya, kayak kita sudah menyebutkan nama tempat sekali, terus kita ganti di sana gitu kan, sebagai variasi bahasa. Yang kedua, di sini ada disebutin Ketua DPR Puan Maharani, ya, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati. Kemudian kalimat keduanya, politikus PDI Perjuangan itu menekankan, jadi Maharaninya itu diganti dengan jabatannya, dengan profesinya sebagai politikus. Nah dalam kacamata analisis wacana, maka dia menggunakan piranti substitusi. Ya, jadi kata apa ya? Beda ya. Kalau referensi itu kata tunjuk, kalau substitusi itu kita ganti dengan kata lain. Baik itu bisa tadi profesi, ya, jabatannya, gitu ya. Kalau ini yang jelas ya, konjungsi, ya. Konjungsi banyak ya, kayak dan, ketika, lalu, kemudian, akan tetapi, gitu. Dalam apa ya wacana itu kayaknya hampir nggak mungkin kita menghindari penggunaan konjungsi. Karena konjungsi itu dibutuhkan. Kebayang kalau misalnya kalimatnya itu kita nggak tambahkan dengan namun. Ketika ada namun, berarti kan ada mengontraskan sisi sebaliknya. Makanya dibutuhkanlah konjungsi agar si antar kalimat itu jadi dapat makna sisi lain gitu, makna kontrastifnya. Terakhir adalah ini, elipsis. Jadi kalau elipsis itu dilambangkannya itu dengan seperti ini, tanda ini ya, kosong seperti ini. Elipsis itu bahasa mudahnya sebenarnya penghilangan gitu ya. Jadi cara kita membuat wacana itu jadi efektif, itu berbagai
berbagai macam cara. Bisa kalian ganti dengan kata ganti tadi, atau kalian substitusi tadi, atau dengan elipsis. Elipsis itu berarti kita menghilangkan. Kayak kita udah munculin satu kata di kalimat sebelumnya, jadi kita nggak perlu munculin kata itu berulang-ulang, makanya dihilangkan. Karena dengan anggapan bahwa pembaca juga udah tahu kok gitu. Jadi buat apa kita hilangkan? Kalau dalam wacana lisan tuh yang paling sering terjadi ya, misalnya kayak gini, kamu mau pergi kemana besok gitu ya? Kita jawabnya mau ke Jakarta gitu. Kita nggak nyebutin lagi kan, maksudnya oh ya mau pergi, saya mau pergi besok ke Jakarta gitu. Itu di elipsis. Kenapa? Karena ya udah nggak penting juga gitu. Buat apa sih diulang-ulang? Justru kalau diulang-ulang malah jadi nggak efisien gitu kalimatnya. Gitu ya, itu untuk penggunaan elipsis. Kemudian kita masuk ke kohesi leksika. Jadi ini yang keterpautannya antar kata, kalau tadi antar kalimat. Pertama repetisi ya, karena ini antar kata kita nggak melihat kalimat ya, kita nggak melihat antar kalimat gitu ya. Jadi melihatnya kata. Di sini diambil cuplikannya, ada kata penerima vaksin, terus penerima vaksin lagi. Nah biasanya dalam wacana yang paling banyak direpetisi itu yang menjadi topik pembicaraannya. Makanya kalau kita baca nih berita atau apapun lah, repetisi nih banyak banget diulang nih, berarti itu yang lagi dibicarakan gitu, makanya diulang-ulang gitu ya. Ada sinonim persamaan kata, ini saya rasa udah udah paham ya, contohnya pesawat atau helikopter misalnya gitu, suatu yang bersinonim lah, mirip maknanya ya. Antonim, lawan kata, jadi mungkin aja dalam suatu wacana itu kita menggunakan kata yang berlawanan. Kita ngomongin anak muda, terus kita juga ngomongin lansia gitu. Ya kita ngomongin suatu hal yang misalnya besar, terus yang kecil, itu saling berlawanan dan mungkin muncul dalam satu wacana. Hiponim. Hiponim itu bahasa gampangnya gini, jadi kita ngomongin kendaraan, jadi itu kendaraan itu ketuanya, anggotanya itu berarti ada apa? Kalau kendaraan berarti anggotanya ada apa aja? Mobil, sepeda, motor, dan lain-lainnya, itu, jadi hiponim. Nah, misalnya sini, hiponimnya itu adalah, tadi kita ngomongin wakil ketua KPK, berarti anggotanya ini, ada Sander ini, ada Lili Pintauli ini, jadi anggotanya subordinat lah ya. Ketuanya apa, anggota-anggotanya apa. Nah itu mungkin juga muncul dalam suatu wacana. Ada ekuivalensi, jadi ekuivalensi itu sebenarnya maknanya sepadan ya, maknanya sepadan. Kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya mudah karena dia ada fiksasi, ada imbuhan gitu ya. Jadi kayak kunjungannya, terus mungkin di kalimat lain muncul mengunjungi gitu ya, kunjungan, mengunjungi, dikunjungi gitu ya. Jadi muncullah akhirnya kata-kata yang maknanya itu mirip-mirip gitu, itulah ekuivalensi. Nah ini tadi kohesi atau kohesi leksikal itu yang menjadi fokus dalam kajian analisis wacana. Ya. Kemudian selain itu, kalau kohesi kan secara bentuk, sekarang kita mau lihat secara maknanya, koherensi gitu ya. Jadi pengaturan secara rapi, kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi satu untayan yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya atau hubungan semantik yang mendasari sebuah wacana. Jadi mungkin aja wacana itu punya bentuk kohesinya gitu ya, tapi dia berkoheren gitu ya. Misalnya kayak saya ngomong gini, belajarlah dengan giat, cita-citamu jadi orang kaya akan kesampaian, misalnya seperti itu. Mungkin kita lihat kalau dia nggak ada konjungsinya, tapi dia nggak ada referensinya gitu ya, tapi dia menjadi suatu satuan yang utuh karena maknanya saling mendukung antara kalimat satu dan kalimat dua. Jadi ini ada pakar teori, jadi kalau di sini teori menyebutkan ada sekitar 14 hubungan makna, ya hubungan makna. Jadi banyak ternyata koherensi itu hubungan maknanya. Nah memang kalau hubungan makna itu nggak bisa kalau kita lihat dari luar aja. Harus kalian baca wacananya, baru kalian tahu ini hubungannya apa sih gitu. Karena banyak, contoh wakili aja ya. Yang pertama ini hubungan sebab akibat ya. Pada waktu kami, masyarakat hanya memakan singkong sehari-hari. Banyak anak yang kekurangan vitamin dan gizi, tidak sedikit yang lemah dan sakit. Ya, kita lihat di sini kalau kohesinya mungkin kita nggak lihat gitu ya. Tapi kalau lihat maknanya, ya
Ini ada hubungan sebab akibat. Oh karena dia susah dapat beras, oh karena dia cuma makannya singkong, makanya akibatnya banyak anak yang kekurangan vitamin dan gizi. Jadi akhirnya wacananya menjadi koheren karena maknanya itu nyambung. Sama kayak ini juga ya, pekarangan Pali selalu hijau. Pekarangan ini merupakan warung hidup dan apotik hidup yang rapi. Selalu diurus baik-baik. Agaknya Bu Ali itu pandai mengatur dan menatanya. Rupanya Bu Ali pun bertangan dingin. Nah ini kalau dalam koherensi ada hubungan latar sama kesimpulan. Jadi ada latarnya, ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah latarnya tuh karena kenapa sih tamannya tumbuhnya subur gitu. Ternyata disimpulkan, oh berarti Bu Alinya itu memang nanam apa aja jadi, bertangan dingin gitu. Jadi ada hubungan latar kesimpulan walaupun memang tidak ada penanda kohesinya gitu. Tapi maknanya itu dia nyambung gitu. Nah kajian analisis wacana ini memang seperti kohesi, koherensi gitu ya. Banyak diteliti itu dalam bentuk-bentuk media tulis. Karena kalau media tulis itu kan kita lebih mudah melihat penanda-penanda kohesi leksikalnya, gramatikalnya gitu ya. Terus bisa membaca koherensinya seperti itu ya. Oke. Ya. Mungkin itu sedikit pengantar untuk analisis wacana, kajian wacana. Lebih lanjutnya nanti kalau misalnya tertarik, kita bisa berdiskusi di luar kesempatan. Baik, sekian dari saya. Nanti kalau ada sesi, boleh silakan menambahkan. Ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya nanti di sesi diskusi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya ke Sabrina Sensei. Tadi kan wacana itu berhubung kepada struktur bahasa. Nah itu kira-kira ada nggak hubungannya sama kultur suatu bahasa, sama mindsetnya suatu bahasa dari asal gitu? Alda, sebelumnya terima kasih Pak Elsan dan Bu Sabrina atas penjabarannya. Saya mau nanya untuk sendal muka. Ini saya nanya buat Bapak. Buat sensei juga boleh ya. Jadi terkait bahasa itu apakah mempengaruhi orang dengan permasalahan mental gitu. Jadi apakah bahasa yang diucapkan dia itu mempengaruhi tutur bahasa atau cara berbicara orang tersebut gitu dengan latar belakang permasalahan mental. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Sebelumnya terima kasih kepada Sensei Sabrina dan Pak Elsan untuk materinya. Tadi kan Sensei Sabrina sempat menyinggung tentang pergeseran makna. Pak Elsan juga tadi membahas tentang makna. Nah, fenomena yang ada di kehidupan zaman sekarang itu kan ada banyak banget nih pergeseran makna gitu kan. Sensei Sabrina dan Pak Elsan itu melihat fenomena itu tuh seperti apa gitu. Apakah itu masalah atau justru kayak, oh ya udah nggak apa-apa bahasa toh emang produktif gitu loh. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak Elsan dan Sensei Sabrina memandang fenomena pergeseran makna itu gitu. Terima kasih. Mungkin para pembicara bisa memberikan jawabannya. Dipersilakan siapa dulu yang mau menjawab. Bu Sabrina mau? Tadi pertanyaannya wacana itu apakah ada hubungannya dengan kultur atau mindset? Ya, budaya ya. Gitu ya. Budaya kan Pak, berhubungan dengan budaya maksudnya. Ya. Jadi, apakah wacana itu memiliki hubungan dengan kultur atau budaya? Iya pasti. Tadi kan kita balik lagi tadi wacana itu kan satuan bahasa yang terlengkap ya, utuh terlengkap. Jadi pasti tidak lepas dari budaya tertentu gitu. Baik itu tulisan, baik tulisan gitu. Jadi atau jadi pertanyaannya novel sama gimana? Gitu, bagaimana? Aku potong-potong. Tadi yang saya sampaikan bahwa wacana itu kan satuan yang utuh, ya, terlengkap dalam kesatuan bahasa gitu.
pasti tidak akan lepas dari budaya, baik budaya penutur gitu ya dalam konteks lisan ataupun tulisan gitu. Jadi pasti berhubungan, apa yang diucapkan, apa yang ditulis itu pasti berhubungan dengan budaya tertentu. Ya, gimana maksudnya? Udah. Cukup ya, cukup jelas ya. Yang ketiga, Bapak. Halo, tes. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Sabrina. Lalu pertanyaan kedua tadi dari Alda ya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini, apakah bahasa itu mempengaruhi tutur atau mentalitas dari si penuturnya gitu ya? Bahasa itu apakah mempengaruhi cara berbicara dari orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental? Oh gitu. Ya. Berkaitan dengan keterbelakangan mental itu berhubungan dengan kognitif seseorang. Jadi ada sebuah penelitian, ada seorang anak yang diasingkan oleh orang tuanya itu dan dia tinggal di kandang, saya lupa kandang apa ya. Yang benar bukan kandang domba ya. Maka disatukan dengan binatang tersebut sampai umur belasan tahun. Karena ada berkaitan dengan otak atau di linguistik ada namanya di neurolinguistik, bagaimana neuron-neuron itu akan bergerak. Nah, bagaimana neuron-neuron di dalam mental lexicon tadi akan mengeluarkan makna. Tetapi kita tahu bahwa makna yang didapatkan seorang anak yang keterbelakangan mental, dia tidak seperti orang normal. Bagaimana kita membutuhkan tadi, jadi penelitian seorang anak perempuan, saya lupa namanya. Kalau di YouTube ada anak itu, umur berapa tahun anak itu, setelah itu baru diambil dan diajarkan bagaimana berbahasa normalnya seperti bayi. Jadi umur berapa tahun anak itu baru bisa, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Anak itu bisa berbicara tidak seperti anak seusia dia. Jadi sangat luar biasa kalau kognitif seorang anak itu tidak seperti yang kebanyakan anak-anak. Saya berharap pada semua, terutama pesan saya berhubung dengan otak. Karena di otak kita itu ada hemisfer kiri, ada hemisfer kanan. Hemisfer kiri itu pemrosesan bahasa. Ya, nanti kita tahu bagaimana kita pernah naik tangga kan? Naik tangga itu otomatis apa kita pelan-pelan? Otomatis otak kita yang mengatakan injak kanan, injak kiri, injak kanan, injak kiri. Nah, seperti itu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kepala kita ini kena benturan. Sekecil apapun benturan terhadap otak kita, kepala kita akan mempengaruhi otak. Tolong dipahami itu. Jadi untuk keterbelakangan mental, saya berharap tolong dibawa ya kepada ahlinya untuk itu. Karena tidak bisa seperti contoh sangat menarik ini di kajian linguistik itu seperti anak autis. Anak autis itu sebenarnya tidak pas untuk kita gabung karena tidak semua teman-temannya menerima dia, terutama di pergaulan. Karena saya juga pernah mengajar seorang mahasiswa yang begitu luar biasa anak itu. Tapi anak itu cerdas. Hanya kalau dalam di kelas dia sering ada yang dia pikirkan, ya dia pikirkan. Tapi kadang-kadang yang udah saya jelaskan di depan kelas dia bertanya lagi. Padahal itu udah saya jelaskan tadi. Ya itu mungkin jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga.
ya pergeseran makna dalam sebuah bahasa ya. Saya ingin mengatakan kepada misalnya Bu Winda bau ya. Otomatis Bu Winda itu akan mengatakan enggak, padahal bau itu netral, kata yang netral. Dia tidak memiliki konotasi wangi apa harum. Dia memiliki dua kata itu, dua makna tersebut. Siapa yang membuat? Tergantung, ternyata berhubungan pergeseran makna berkaitan dengan lingkungan. Environment-nya sebuah kata tersebut sering dipakai di mana? Sama juga kita. Kita sering bergaul dengan siapa? Itulah kita. Ternyata contoh sangat menarik ya, sangat menarik dalam kajian kata hari Sabtu ya, saya sering jelaskan pada mahasiswa itu Sabtu. Sabtu itu kan kita pakai huruf B. Kenapa mengucapnya pakai P? Enggak pernah Sabtu, pakai Sabtu, pakai P. Karena lingkungannya setelahnya itu ada T. T itu konsonan yang tidak bersuara. Pasti akan mempengaruhi konsonan sebelumnya. Karena satu, karena B bersuara, T tidak bersuara, T mempengaruhi bunyi B jadi P. Sama juga dalam bahasa Inggris, I have to go, I have to pakai V. Karena di setelahnya ada bunyi T, T itu mempengaruhi bunyi V jadi F. Karena V itu voice, konsonan bersuara. Tapi T, konsonan tidak bersuara. Jadi V kalah dengan bunyi T, dia jadi F. Seperti itu. Jadi yang mempengaruhi adalah lingkungannya. Dan seringnya kata itu dipakai di mana? Ya, kalau begitu terima kasih jawabannya dari rasa. Tes. Baik para hadirin yang kami hormati, saya rasa kita semua sudah menyimak semuanya, tanya jawab pun sudah, maka kita sudah ada di penghujung acara ya. Oleh karena itu, terima kasih banyak atas perhatian dan kedatangannya dan atas segala kekurangan kami mohon maaf ya. Semoga acara ini mendatangkan manfaat untuk kita semua sebagai bekal di hari nanti. Oke. Kemudian sebelum saya mengakhiri pengawalan dari pembicara 1 dan 2, karena tadi di awal itu saya kan udah membacakan pantun ya. Alangkah, nah itu dia. Alangkah baiknya kalau kita baca kembali pantun-pantun perpisahan gitu. Kalau yang tadi kan di awal 1 ya. Kalau sekarang kita pakai 2 pantun ya. Ya. 2 aja. Mau dengar pantunnya? Ya. Pantunnya adalah yang pertama nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi, gitu ya. Itu yang pertama ya. Ada. Pantun yang kedua adalah ikan teri, ikan tenggiri, ikan kakap, ikan bandeng. Ya. Itu adalah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.